bilang mau cicilannya mobil, motor, rumahnya lunas tanpa bayar, lo praktekin sedekah subuh, jangan bolong. Lo praktekin sedekah Jumat Barokah, jangan bolong. Paksain sholat badiah qobliyahnya, jangan bolong. Nanti gue referensiin ke Allah, lunas tanpa utang, tanpa bayar, tanpa begitu. Sebelumnya gue kalau dekat sih dia sama Allah, kan gue memuliakan anak yatim tiap hari, jadi gue pelayan Tuhan. Jadi namanya pelayan kan dekat sama Tuhannya. Nah, ntar lu gue sabdain, tapi yang penting lupain dulu tuh yang 700 supaya masuk yang 75 miliar gitu. Bisa gak dilupain? Bisa Pak. Iya, karena ada. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Edi dari Bogor Pak. Ya. Saya mau tanya nih, 3 tahun yang lalu kan saya ada kerjasama dengan orang masih saudara juga. Ya. Cuman rupanya dia kurang amanah gitu Pak. Jadi saya ada naruh modal ke beliau nih, beliau dipakai untuk kebutuhan pribadinya gitu Pak. Nah setelah saat ini kan dia janji untuk jual asetnya gitu Pak, rumah, berupa rumah. Nah kemarin tuh, tahun kemarin saya sempat bawa pembelinya ke sana. Cuman sepertinya beliau tuh nggak ada niat untuk menjual sebenarnya gitu Pak. Jadi dia mengasih harganya tuh di atas harga pasar gitu. Sedangkan orang yang mau beli ini kan sebenarnya sahabat saya, dia mau bantu saya dengan harga sesuai pasaran aja gitu loh. Akhirnya transaksinya kan batal Pak. Nah semenjak itu tuh jadi kalau saya misalnya tanya tuh saya mulai diganggu gitu usaha saya Pak gitu. Jadi diganggunya itu dari yang istilahnya yang goib lah Pak istilahnya. Jadinya saya kan ada percetakan Pak. Jadi mesin saya tuh mati semua Pak. Mati semua dan rusak semua gitu. Jadi saya jualan online Pak. Jadi sempat saya tuh nggak bisa jualan. Jadi toko saya tuh sempat kena ban gitu istilahnya. Jadi penjualannya dikurangin dari marketplace gitu. Nah saya mau tanya kira-kira solusinya gimana ya Pak? Biar istilahnya masalahnya cepat bisa solusinya cuman satu bos, otak lo harus positif. Kalau sekarang kan otak lo negatif. Gue ada yang ngerjain gue nih, oke ada yang ngerjain, tapi lo jangan bilang ada yang ngerjain, nggak ada yang ngerjain gitu. Nggak, jadi bos, jadi tadi kan lo bilang tadi katanya usaha lo ada yang ngerjain. Jadi saya tahunya tuh dari orang lain, bukan. Nggak apa-apa, jangan denger bos. Sekarang kalau orang lain bilang usaha lo ada yang ngerjain, bisa gak tuh perbaikin usaha gue supaya nggak dikerjain, baru lo percaya. Banyak kok bos orang-orang nanya, Pak Haji gue ngimpi dikejar-kejar ular. Itu kalau aslinya di Primbon bahaya bos. Gue nggak pernah ngomong tuh yang ada di Primbon mimpi apa ya, dikejar-kejar ular, mau cair besok pagi. Gue bilang begitu. Apa aja gue tolak, selalu gue ngomongnya mau cair besok pagi. Cair tuh kemarin 600 miliar. Jadi lo ngomongnya jangan, Pak Haji kata orang indigo usaha gue jelek. Lo lihat dulu kayaan mana orang indigo sama lo. Orang indigonya aja naik Grab, kita udah naik Pajero. Mau dengerin orang begitu? Janganlah. Cari guru tuh yang kaya raya bos. Jangan ada apa namanya pembicara orang indigo. Ngapain bos? Lo lihat dulu pembicaranya kaya gak, naik mobil apa dia? Oh dia naik Jeep Mercy GL 400, lo naik Avanza. Gue setuju lo berobat sama dia. Nah dianya juga naik Grab, kitanya naik Jeep Mercy GL 400. Sorry ya, nah gitu. Jadi kalau dibilang orang pada ngomong bahwa usaha gue dikerjain, gobloknya lo percaya sama orang itu. Yang ngomong lebih kaya lo apa lebih kaya dia? Lebih kaya gue Ji, udah jangan dengerin. Atau kayaan dia bisa gak memperbaiki supaya si yang ngerjain itu balik lagi gitu. Jangan bos, jangan ya. Jadi otak lo dibersihin dulu ya. Ini berlaku buat semua ya. Terus kalau solusinya gimana ya Pak? Maksudnya biar dia ikhlas gitu menjualkan rumahnya gitu kan sesuai perjanjian dia sebenarnya. Saya sih nggak mungkin ikhlas bos, itu kan gobloknya lo naruh modal di situ. Resiko udah lupain aja. Berapa nilainya yang lo taruh di situ uang lo? 750 juta Pak. Udah lupain, nanti bisa cairnya 75 miliar. Lupain itu. Amin. Itu kan masa lalu spion. Amin. Yang dilihat yang gede. Bos, lo mesti ini lo tanya Pak Kiai. Gua kan belum Kiai. Ini tanya Pak Kiai.
rahmatku lebih besar daripada murkaku. Itu bener. Lo ketipu tuh murka kecil, rahmat Allah lebih gede. Makanya tadi tamu gue bilang yang di Menteng, kata istrinya, Ji, itu yang nanya mau gak dijadiin tumbal? Mau lah. Kasih berapa ya? Kasih 75M. Ya udah, tak gue tawarin. Nah, gue mau tawarin sama lo. Dikasih sama tamu gue di Menteng 75M, lo gantiin suaminya koma di ICU yang udah 90 hari di Rumah Sakit Gatot Subroto. Mau gak lo? Nggak mau, Pak. Ya, jadi makanya lo banyak bersyukur, jangan mikirin yang 750 juta, nggak usah, nanti diganti sama Allah, di recovery, tenang aja. Kedua nih ayatnya Allah, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngabulin doa lo recehan gak bisa? Bukan Allah dong namanya. Jadi pasti dikabulin, pasti, pasti bos. Allah tuh orangnya pasti. Nih Pak Kiai kan pernah ngomong, sedekah subuh itu dahsyatnya luar biasa. Tapi kadang kita nggak mau ngerjain. Gimana pada nggak mau ngerjain? Akhirnya gue bilang sama Allah, Allah, kalau gue ayatnya gue tambah-tambahin boleh gak Allah? Boleh. Yang penting pada sholat subuh, yang penting pada sebelum ajan duduk di masjid atau di sajadah pakai mukena, atau sedekah subuhnya dia dipraktekin, sedekah Jumat dipraktekin, sama sholat ba'diyah qobliyah dipraktekin. Oke, gue rubah ya Allah. Tapi lo kabulin ya, beres. Kan gue rubah tuh bos. Orang yang mau cicilannya mobil, motor, rumahnya lunas tanpa bayar, lo praktekin sedekah subuh, jangan bolong. Lo praktekin sedekah Jumat barokah, jangan bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyahnya, jangan bolong. Nanti gue referensin ke Allah, lunas tanpa utang, tanpa bayar, tanpa begitu. Sebelumnya gue kalau dekat sih sama Allah, kan gue memuliakan anak yatim tiap hari. Jadi gue pelayan Tuhan. Jadi namanya pelayan kan dekat sama Tuhannya. Nah, ntar lu gue sabdain, tapi yang penting lupain dulu tuh yang 700 supaya masuk yang 75 miliar gitu. Bisa gak dilupain? Bisa, Pak. Cuman iya, karena musuh lo itu yang lo kasih modal, dia tadi japri gue. Ji, tolong dong biar dia ngiklasin, beres. Tadi dia privat sedekah 10 juta. Dia bilang, Ji, nanti ada tamu nanya begini, Ji, lo tolong ya Ji bilang, dia lupain aja utangnya, beres. Halo nanya. Jadi janjian tadi tahu di Natrabu. Galah Umar. Intinya gini, yang Pak Kiai bilang, rahmatku, kata Allah, lebih besar daripada murkaku. Lu jangan dilihat yang murkanya Allah. Salah satunya murka Allah apa? Salah investasi, duit dipinjam orang gak dibalikin, ini itu murka kecil. Rahmat yang lu lihat, rahmat. Jadi lu jangan lupakan dulu yang 700 sekian, nanti Allah ganti 75 miliar pasti itu. Oke? Oke, Pak. Ada Bisa? Pak? Ya, bisa. Ini Pak, jadi dari yang itu kan saya harus minjem modal ke tempat lain tuh Pak. Jadinya kan saya harus membayarkan tuh Pak. Nah, nggak apa-apa, yang punya modal kan tiap hari ijab terus di sini. Iya. Biar lo minjem sama dia. Udah minjem. Tapi buat apa minjem bos? Kan ada ayatnya di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi lo minta aja nanti sama Allah. Caranya apa? Nanti lo ijab di bawah, besok siang aja. Kalau sekarang cuma 20 anak nih yang tahajud, nggak banyak. Besok siang banyak, sampai 500. Nanti lo ijab ke Allah, terkabul. Nanti anak yatim, amin. Doanya pesawat, amin. Anak yatim roket. Cair 20 miliar, entah anak yatim, amin. Nah, abis dia ngucap amin, langsung buru-buru lo usap kepalanya anak yatim. Habis lu usap, geser ke kanan, lu cium keningnya ibu yatim. Siapa yang usap kepala anak yatim, bonus cium kening ibu yatim.
Besoknya pagi langsung terbit SP3 dari istri. Usah bos, kepala anak yatim besok pagi. Baik, baik. Kenapa sih Pak Haji? Besok setiap hari dari jam 1 sampai jam 5 itu yatimnya yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud, lucu-lucu kecil-kecil. Lalu usapin kepalanya anak yatim. Nanti habis usapin lo bilang sama anak yatim, Mama kemana mama? Itu mama lagi pakai anduk. Lalu buru-buru cari anduk.